Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 4A dengan NPM 2375812. Nah, jadi di sini saya telah menganalisis kualitas jaringan WiFi di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lampung. Jadi di sini yang dimana terdapat pendahuluan ya, latar belakang. Jadi di sini akses internet cepat dan stabil merupakan kebutuhan utama dari perguruan tinggi, seperti dari Politeknik Negeri Lampung, yang dimana jaringan WiFi menjadi sarana utama bagi mahasiswa, dosen, ataupun para pengguna WiFi untuk mengakses informasi serta melakukan kegiatan pembelajaran ataupun ngajar ya. Jadi dalam mereka melakukan kegiatan pembelajaran maupun dosen mengajar itu terdapat kendala dalam kualitas jaringannya. Yang dimana di beberapa titik kampus, jadi di dalam beberapa titik gedung itu akses poinnya terdapat kendala seperti kualitas sinyal yang lemah, gangguan interferensi maupun hingga tidak kesesuaian posisi akses poinnya di sini dengan kebutuhan penggunanya. Jadi oleh karena itu kita perlu survei nih, tempat analisis yang komprehensif untuk menilai performa jaringan WiFi terutama yang di gedung kuliah bersama Polinela ya. Jadi di sini tujuan praktiknya itu menganalisis kualitas jaringan WiFi di Politeknik Negeri Lampung melalui pengukuran parameter teknis seperti kekuatan sinyal, RSI-nya, terus noise flora, dan signal to noise ratio atau SNR pada 3 titik lokasi yang kita telah survei yang berbeda-beda ya, menggunakan aplikasi WiFi Analyzer dan NetSpots ya kalau nggak salah. Lalu memahami pengalaman langsung pengguna dalam mengakses jaringan WiFi melalui kegiatan wawancara, sejumlah lokasinya, bagaimana tempatnya, dari segi struktur bangunannya ya, yang perlu kita perhatikan karena struktur bangunan itu nantinya akan mempengaruhi kualitas WiFi tersebut. Jadi kita merumuskan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan distribusi jaringan WiFi kampus kita ya, berdasarkan temuan yang kita lakukan di lapangan. Jadi di sini terdapat rumusan masalah dan manfaat penelitian ya. Jadi di sini rumusan masalahnya itu kita terdapat bagaimana kondisi kualitas sinyal WiFi di berbagai titik area lingkungan kampus itu, apakah kuat, sedang, lemah ya kalau nggak salah. Nah itu perlu kita perhitungkan ya, untuk melihat seberapa efektivitas AP router ya. Nah, jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi kualitas jaringan WiFi di lingkungan kampus ini? Rumusan masalahnya. Terus bagaimana performa jaringan WiFi dalam mengunggah atau mengunduh konten pembelajaran ya, mulai latensi paket luas di lingkungan kampus. Jadi apa saja sih rekomendasi untuk meningkatkan kualitas jaringan WiFi di lingkungan kampus? Jadi ntar kita terdapat beberapa rekomendasi ya.
dari hasil implementasi uh, bisa dibilang sketsanya ya. Oke, sekarang di sini manfaatnya pasti udah jelas ya, memberikan data dan analisis yang akurat sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur jaringan di area kampus wifi-nya supaya semakin lebih baik lagi ke depannya. Habis itu untuk mahasiswa, dosen, dan staf itu meningkatkan pengalaman mereka dalam penggunaan jaringan wifi yang lebih stabil dan cepat ya, menunjang agar kegiatan akademik dan non-akademik itu lancar. Ya walaupun tanpa wifi juga kegiatan bisa lancar ya, tapi tergantung dari semua kebutuhan, apakah dia search dari internet atau menggunakan internet atau tidak. Baik, terdapat hasil parameter yang telah saya analisis. Jadi ini hasil dari pengukuran HP. Oke, akses poinnya ya. Yang dimana jadi di sini ada parameter sama nilai, yang dimana base SID ini alamat fisik unik dari akses pointnya ya. Untuk digunakan itu membedakan AP satu sama yang lain. Contoh di sini terdapat nilai MAC address-nya ya. Lalu ada SSID, nama jaringan WiFi. Lalu ada Ubyte Inch, yang mana merek perangkat akses pointnya. Terus manage ini berarti akses point itu dikendalikan oleh controller, nah bukan stand alone ya, berarti dia lalu menggunakan channel ya di sini ya. Channel ini pada frekuensi 2,4 GHz. Channel ini tidak ideal karena bisa bertabrakan dengan channel WiFi lainnya. Di sini karena jadi di sini terdapat frekuensinya ya, yang mana 2467 MHz ya. Oke, di sini ada bandwidth-nya ya, 2,4 GHz, terus protokolnya, security-nya sekian, dan kita dapat signal strength-nya yaitu RSSI ya, itu 6, minus 66 dBm, dan signal quality-nya itu buruk ya, karena mendapatkan 3 kok, cuma 35%. Lalu min RSSI-nya itu sekitar ya sama ya, sama ini ya, sekitar 6, dia stabil, nggak ada peningkatannya. Mungkin di sini bisa kita lihat ya, selanjutnya ini data AP root akses point yang di koridor utama, dimana dalam MAC address-nya ini ya, base ID-nya yang seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi bisa kita lihat ya, sama bedanya cuma di signal strength-nya, itu RSSI-nya, yang dimana min
minus 71 dBm, yang dimana signal kualitinya itu sangat rendah ya pada sebelumnya ya. Nah, average RSI-nya itu sekitar 69,3 dBm, min RSI-nya itu 90 dBm, dan max RSI-nya itu di sekitar 67 ya. Minus 67. Oke. Nah, jadi di sini terdapat data akses point di gedung kuliah bersama di sebelah kanan. Yang mana di sini terdapat channel 13 ya, dengan frekuensi 2472 dengan protokol itu 8200. Lalu security-nya open dan kekuatan sinyalnya dengan RSI-nya itu minus 52 dBm, yang mana sinyal kualitinya itu lebih bagus daripada yang keduanya. Jadi average RSI-nya itu sekitar minus 79,9 dBm ya, dan min RSI-nya itu sekitar minus 96 dBm, dan max RSI-nya itu sekitar 52 dBm. Jadi yang dimana di sini di dalam pembuatan lokasinya denahnya saya menggunakan Unifi, desain Unifi dalam analisis saya, yang mana kan ini terdapat tata letak awal WiFi router yang dihasilkan. Jadi di sini tuh terdapat sinyal 24 GHz ya, yang dimana berdasarkan hasil gambar ini terdapat 3 akses point kan yang kita sebutkan: sebelah kiri, koridor tengah, dan sebelah kanan, yang dimana ditempatkan secara linier yang saya lihat itu ya. Yang dimana sepanjang koridor utamanya lantai tersebut maksudnya penempatan ini dinilai sangat strategis karena memaksimalkan cangkupan sinyal di area terbuka menjadi jalur lalu lintas utama pengguna ya. Jadi di sini terdapat area kuning dan orange ya, yang dimana menggambarkan cakupan sinyal sedang. Sinyal sedang yang mengisi sebagian besar ruangan di sisi kiri dan koridor di sini. Dimana di zona ini koneksi WiFi masih cukup stabil untuk aktivitas standar ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat ya di sini terdapat titik yang tidak terlalu kena, yang mana titik tengah ini sangat kuat ya karena hijaunya pekat di sini untuk penggunaan sinyal. Nah, kenapa bisa ruangan ini sangat lemah ya dapat sinyalnya? Karena struktur bangunannya yang sangat tebal ya, mengakibatkan sinyal terhalangi oleh kamu. Sebenarnya ini terdapat tangga di sini. Nah, mungkin kesalahan saya desainnya. Nah, di sini seharusnya kan orang masuk gedung kuliah bersama. Nah, yang bisa kita lihat kekuatan sinyalnya ini sangat buruk ya, yang mana di tempat titik ini masih
ruang kelas dan di 4 ruang kelas ini terdapat sinyal yang sangat buruk ya, di mana tidak ada satu area pun yang strong untuk kekuatan sinyal. Nah, mungkin di sini bukan hanya 3 uh, akses point saja, tetapi ada banyak akses point. Bisa kalau nggak salah ada 6 di lantai 1 itu, tapi saya nemunya pas pakai analisis wifi analyzer itu cuman ada 5 ya, yang dimana terdapat di ruang jurusan perkebunan sama pusat informasi atau apa gitu, saya lupa nama ruangannya. Oke, jadi ketika wifi itu 5 Hz, maka eh, cangkupannya lumayan luas ya dia. Eh, ruang jurusan ini hampir terkena oleh wifi ya, maupun ruangan ini. Nah, tapi terdapat ruangan yang terbatas dengan eh, apa sinyal tersebut ya. Mungkin dari implementasinya di sini saya sudah coba ya untuk mengubahnya berfokus pada titik ruang kelas yang ada di sini. Nah, jadi kan di sini mungkin yang masih kurang uh, kurang kuat mendapatkan sinyal itu nggak semuanya ya. Mungkin di ruang depan bagian sini ya. Nah, jadi untuk rekomendasi ini tuh kita tergantung kita sebagai uh, pemilik ya, kalau bisa jasa penyedia internet. Karena semakin dikit router ya, ketika uh, mengurangi biaya lah untuk membeli akses point ini, ketika uh, semakin semakin dikit akses pointnya dengan cangkupan sinyal yang banyak itu, klien itu puas ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan beberapa akses point, mungkin 3 aja cukup ya dari yang saya lihat desainnya di sini. Karena cangkupan dari ruang koridor ke kelas-kelas ini sudah lumayan kuat ya. Cuman beberapa spot yang tidak terkena jaringan tersebut yang awalnya tadi seperti ini, vertikal ya, dia ada lumayan vertikal. Nah, jika diletakin mungkin cangkupan ruang kelas ini jadi terdapat sinyal yang kuat ya, nggak terlalu kuat amat sih, setidaknya lebih bagus dari kuning. Nah, yang bisa kita lihat di sini kan mayoritas sinyalnya sedang ya, tidak terlalu kencang. Nah, ketika kita pindah sedikit titik akses pointnya, maka cangkupan sinyal itu di berbagai kelas dia lumayan ya, kecuali bagian WC di sebelah kiri ataupun kanan. Mungkin cuman di uh, area WC sini ya cuma mendapatkan sinyal sedang. Nah, bagaimana untuk sinyal yang di sini bagian depan? Nah, karena di sini terdapat akses point, jadi kita uh, ketika kita nambahkan ya, jadi itu kalau nggak salah ada uh, ada 5 kalau nggak 6. Nah, ketika kita tambahkan itu tergantung kita tata letaknya. Mungkin bisa tergantung kita mengubah struktur tata letaknya. Nah, jadi ketika di sini yang uh, paling stabil itu di ruangan sebelah kanan ya, karena uh, ruangan jurusan teknologi informasi
pusat informasi ya di sini, itu sinyalnya lumayan kuat ya untuk seluruh seluruh ruangannya itu hijau. Nah, sedangkan sini mungkin di sini tidak stabil ya sinyalnya, hanya sebagian doang, tapi mencangkup semua, tidak terlalu mendapatkan uh, sinyal yang buruk ya. Mungkin sekian dari saya untuk analisis wifi-nya. Mungkin untuk rekomendasi kita tidak perlu terlalu memikirkan, uh, kita tidak terlalu memikirkan untuk menambahkan akses point jika kita uh, perlu jika kita hanya perlu memindahkan titik spot akses point ini yang optimal. Jadi untuk mengurangi biaya ketika uh, mengurangi biaya pembelian ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.